Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irda Ulandini dari Tadris Biologi 2 semester 5. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian semester akhir yang bermata kuliahkan genetika, yang mana tugas tersebut dibuat dalam bentuk video untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaannya dalam bentuk video. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebanyak 8 butir soal. Untuk soal pertama, soalnya itu sebutkan judul dan tujuan praktikum 1. Judul praktikum 1 dan tujuannya yaitu judulnya praktikum pengamatan fase pembelahan mitosis bawang merah dengan metode squash. Tujuannya mahasiswi dapat mempraktikkan mengamati fase pembelahan mitosis pada sel bawang merah. Untuk soal selanjutnya yaitu jelaskan prosedur kerja praktikum 1. Nah, untuk prosedur kerja praktikum 1 yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Terus lakukan pemotongan terhadap ujung akar bawang merah secukupnya. Yang ketiga, lalu ujung akar bawang tadi diberikan larutan HCl 1-2 tetes. Yang keempat, lalu diamkan preparat selama 1-2 menit hingga akar bawang merah tadi benar-benar lunak. Lalu kita berikan sapranin sebanyak 1-2 tetes dan pindahkan akar bawang merah tadi ke objek gelas, lalu ditutup dengan deglas. Yang selanjutnya, lalu tekan preparat dengan metode squash sampai benar-benar terpisah atau gepeng. Langkah terakhir itu kita amati dengan mikroskop, lalu kita foto untuk hasil pengamatan nanti. Untuk soal nomor 3 yaitu apa fungsi fiksasi dan maserasi dalam pembuatan preparat akar bawang merah dalam percobaan praktikum 1. Di sini saya akan menjawabnya. Fungsi fiksasi dan maserasi dalam pembuatan preparat akar bawang merah. Fungsi fiksasi ini dimaksudkan agar kondisi fisiologis potongan akar bawang merah atau allium sepal bahasa Latin bawang merah stabil untuk jangka waktu tertentu sama dengan kondisi saat dipotong. Dan maserasi ini fungsinya yaitu untuk dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan komponen dan sel-sel allium sepal tetap dalam keadaan hidup. Nah, jadi maserasi itu dilakukan biar bawang merahnya selalu hidup. Untuk soal nomor 4, bagaimana hasil pengamatan sel ujung akar bawang merah pada video praktikum yang ditampilkan. Nah, hasil pengamatan pada praktikum 1 yang ditampilkan yaitu pada sayatan akar bawang merah dapat kita lihat hasil di mikroskopnya itu bahwa terdapat 2 fase. 2 fasenya itu yang terdiri dari fase profase di mana terdapat gelendong-gelendong berwarna merah seperti gambar hasil pengamatan. Pada fase profase ini ditemukannya benang spindle dan pergeseran sentriol ke kutub pembelahan, kemudian anafase di mana terjadinya pergeseran kromosom ke kutub yang berlawanan. Jadi kemudian membran selnya memanjang yang dibandingkan fase metafase dan profase. Jadi terdapat 2 fase ya. Fase pertama fase profase dan kedua fase metafase. Untuk soal nomor 5 yaitu sebutkan judul dan tujuan praktikum 1. Judul pada praktikum 2 itu yaitu judul praktikum 2 adalah variasi pada manusia atau cakram genetika. Tujuannya sendiri untuk menjelaskan tipe 3 keragaman pada tumbuhan, hewan, dan manusia dan membuat cakram genetika. Nanti kita buat cakramnya melalui jangka digambar dalam bentuk HPS, dan itu nanti kita buat di hasil pengamatan. Untuk soal nomor 6 yaitu bagaimana hasil pengamatan karakter pada tumbuhan dan hewan yang kalian amati. Hasil pengamatan karakter pada hewan dan tumbuhan yang kami amati sendiri yaitu ada tiga komponennya. Yang pertama, sifat yang terjadi, kedua, variasi sifat, yang ketiga, keterangannya. Untuk yang pertama, kita bahas dulu warna bulunya. Sifat yang kita amati itu warna bulu. Variasi sifatnya, warnanya berwarna putih, krem, hitam, dan coklat. Adapun keterangannya,
ada kucing yang berwarna putih, ada kucing yang berwarna putih, oranye, hitam, dan ada juga kucing berwarna hitam dan coklat. Untuk sifat yang diamati kedua, ada kaki. Variasi sifatnya panjang dan pendek. Untuk keterangannya, 2 kucing yang diamati memiliki kaki yang panjang dan 1 kucing yang memiliki kaki yang pendek. Nah, jadi kucing yang kedua ini kakinya pendek dan kakinya yang panjang. Yang ketiga, untuk sifat yang diamati, ekornya. Jadi variasi sifatnya itu panjang, setengah, dan pendek. Untuk keterangannya, semua kucing yang diamati memiliki ukuran panjang ekor yang berbeda. Nah, untuk sifat yang diamati yang keempat yaitu untuk pada tumbuhan. Yang ada pun itu pertama si komponennya bentuk daun. Jadi bentuk daun variasi sifatnya bulat, perisai, dan jorong. Keterangannya, semua jenis sirih yang diamati berbentuk bulat. Nah, sifat yang diamati yang kedua, warna daun. Warna daun dan variasi sifatnya itu hijau, hijau muda, dan hijau tua. Kan biasa yang kita lihat warna daun itu hijau muda dan hijau tua. Lain cerita kalau kita melihat daun itu yang baru tumbuh putih. Nah, keterangannya daun sirih Cina dan daun sirih Cina bisa berwarna hijau muda, sedangkan daun sirih merah berwarna hijau tua. Bentuk tangkainya, baris sifatnya panjang, beruas, pendek, dan tidak beruas. Jadi semua batang daun sirih yang diamati panjang dan beruas. Untuk soal nomor 7, jika terdapat perbedaan pada karakter yang kita amati, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Penyebab perbedaan karakternya yaitu karena disebabkan oleh keanekaragaman individu yang memunculkan variasi dan sifat individu yang ditentukan oleh gen. Jadi keanekaragaman individu itu semua ditentukan oleh gen. Faktor genotip yang berinteraksi dengan faktor lingkungan yang memunculkan sifat yang fenotip. Jadi variasi genetik pada makhluk hidup itu merupakan keragaman gen yang menunjukkan jumlah total dari karakteristik yang dapat diamati pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup ini memiliki susunan gen yang tidak sama. Nah, adanya perbedaan gen tersebut terjadi baik pada tingkat spesies maupun tingkat populasi. Untuk soal nomor terakhir, nomor 8, yaitu apa kesimpulan dan hasil dari cakram genetika? Kesimpulan dan hasil dari cakram genetika pada praktikum ini yaitu semakin tinggi indeks yang dihasilkan, maka semakin banyak perbedaan yang dihasilkan pula, dan semakin dikit indeks yang dihasilkan, akan semakin banyak pula kemiripan yang dihasilkan. Jadi selain itu, semakin rendah indeks yang dimiliki, maka semakin banyak pula sifat dominan yang dimiliki. Nah, sedangkan semakin tinggi indeks yang dimiliki, semakin banyak pula resistif yang dimiliki. Sekianlah dari video saya untuk menjawab pertanyaan UAS genetika ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.